Menurut Bapak nih Pak, kira-kira ada langkah yang bisa, apa sih Pak ya, langkah nyata yang bisa dilakukan Smartfren untuk merealisasikan hal tersebut Pak? Oke. Jadi, Karena kalau kita lihat sekarang nih, ekonomi digital juga mulai digaungkan oleh pemerintah. betul, gitu. betul banget. Kita itu punya paket unggulan, namanya 100.000 100 giga. Wih, 100.000 rupiah, lu bisa dapet 100 giga. keren. Jadi rata-rata itu 1 giga itu 1.000 rupiah doang. Iya. Hey Tech People, balik lagi sama gua Ari di The Reviewers ID. Nah, di episode kali ini gue sama teman-teman The Reviewer nih diundang sama Smartfren nih untuk main ke studionya mereka. Gila, keren banget sih. Anyway, thank you banget buat teman-teman Smartfren. Kita udah dikasih kesempatan buat main ke sini, buat ngerepotin juga, berantakin studionya juga. Nah, tapi di episode kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama bosnya community Smartfren nih guys. Langsung ya, gue kenalin, ini dia Mas Dani Akhyar, apa kabar? Halo Mas Ari, Halo. apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah, sama-sama. Buat teman-teman yang belum kenal sama Mas Dani nih, sekarang monggo nih Mas Dani, perkenalkan diri nih. Oke, halo Tech People dan kawan-kawan dari Reviewers ID. Nama saya Dani Akhyar. Saya adalah Head of Community Development dan CSR dari Smartfren Telekom. Selamat datang Mas Ari di kantornya Smartfren. Thank you. Studionya keren Mas ya. Alhamdulillah. Iya. Mas, kita ngobrol-ngobrol bentar gak apa-apa? Boleh. Jadi kan kalau misalnya aku lihat ya tahun kemarin itu kan baik Smartfren Community dan juga Smartfren-nya secara keseluruhan itu mengadakan campaign 100% untuk Indonesia ya Betul, Mas ya. betul. Nah, itu tuh sebenarnya banyak banget tuh Mas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Smartfren Community juga gitu. Iya, iya. Boleh diceritain gak sih Mas selama tahun kemarin tuh hasilnya gimana Mas? Oke, Mas Ari dan kawan-kawan dari Reviewers ID, bahwa tahun 2023 kemarin Smartfren itu punya brand purpose atau brand vision Apa tuh? 100% untuk Indonesia. Betul. Smartfren 100% untuk Indonesia. Oke. Itu kita punya ya tuh. Jadi kalau teman-teman komunitas ada event terus bilang Smartfren, jawabnya 100% untuk Indonesia. Benar. Nah, sebenarnya apa sih 100% untuk Indonesia itu? Jadi itu adalah sebuah movement, sebuah visi di mana kami ini ya para insan Smartfren, kita nyebutnya Smartfren Z begitu. Wih, keren. Keren ya. Smartfren Z kita nyebutnya. Bahwa Smartfren Z itu karyawan maupun komunitas itu punya tekad ya. Yang pertama untuk mengoptimalkan potensi kita Mas Ari. Dari karyawan. Iya, kan tiap orang punya potensi masing-masing. Benar, setuju. Kalau karyawan kita selain pribadi di divisi atau unit kita juga punya potensi. Nah, ini semangatnya yuk kita 100% mencapai potensi yang paling optimal. Keren. Gitu. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, nah kalau kita udah nyampe potensi kita, yuk kita karyakan nih potensi kita itu 100% buat membangun Indonesia. Berarti gitu. Smartfren tuh mendukung banget ya, maksudnya potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan. Iya dong, harus dong begitu. Dan kalau potensinya udah optimal, yuk kita bangun negeri ini yuk gitu. Karena kan ada visi besar tuh pemerintah tuh Indonesia Maju 2045 kira-kira begitulah. Kita ingin ada kontribusi juga di sana gitu, Mas Ari. Nah, tadi Mas Ari nanya kan Smartfren Community gimana begitu ya. Nah, 100% untuk Indonesia tadi sesuai dengan bidang saya di Community Development. Nah, kita itu menerjemahkan nih. Nah, 100% Indonesia itu dalam 4 program. Wih, apa itu Pak? Nah, pertama itu di bidang pendidikan. Siap. Namanya program Teman Pintar. Oh iya, saya pernah dengar sering banget ya? Teman Pintar ya. Pernah dengar ya. Nah, itu ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus universitas begitu ya. Kita keliling gitu ya. Kurang lebih selama tahun kemarin tuh udah lebih ke hampir 300 sekolah, 250 sekian sekolah dan kampus. Ya. Dengan audiens kita. Itu seluruh Indonesia tuh? Seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia kita visit ke 75 kota. 75 kota kabupaten ya. Dengan total audiens kita dari 250-an event tadi sekitar 26.000 siswa-siswa dan mahasiswa yang ikut kegiatan kita. Terus ngapain sih di acara Teman Pintar itu? Ada 2. Apa tuh? Yang pertama nama programnya Content Creator Academy, Mas Ari. Cocok banget ke kita orang ini. Nah, kan sekarang nih yang namanya pengen jadi content creator itu udah jadi kayak idola anak-anak ya. Benar. Gue pengen jadi content creator kayak si itu gitu. Pengen jadi gamers. Pengen jadi gamers gitu. Nah, yang kedua
persis yang Mas Ari barusan bilang, yaitu e-sport. Oh gitu. Mm-mm. Keren dong. Selain jadi konten kreator, namanya mabar, main game, udah jadi hobi semua orang, terutama anak muda. Nah, kita pengen mengarahkan juga, main game juga jangan sekedar ngabisin waktu sampai lupa belajar, tapi yang disasar tuh jadi atlet e-sport. Oh, jadi itu. ada tujuannya. Ada tujuannya gitu. Ada tujuannya. Nah, itu teman pintar ya. Yang kedua, teman UMKM. Oke. Nah, ini adalah program kita pemberdayaan UMKM, Mas Ari. Oh ya. Nah, kita tahu UMKM di Indonesia ini kan gede, ada 64 juta UMKM dengan kontribusi ke PDB kita, Mas Ari, itu 60%. Nah, kita ingin berkontribusi juga di sana. Nah, selama 2023 kita membina 2.400 UMKM. Banyak. Dari 41 kota yang kita bina 2.400 UMKM itu. Nah, yang ketiga itu program kita namanya Teman Kreasi. Oh iya. Bergerak di industri kreatif. Jadi industri kreatif seperti musik, seni, budaya, teater, dan lain sebagainya. Tadi itu mirip-mirip kayak UMKM tapi ya? Mirip, tapi sektornya sektor jasa, Mas Ari. Kalau UMKM tadi berupa produk, kuliner, apa gitu. Benar. Kalau industri kreatif, itu Teman Kreasi tadi, sektor jasa kebanyakan. Gitu. Yang mana berarti itu sebenarnya inline ya sama campaign 100% untuk Indonesia itu? Inline, semuanya inline. Sebenarnya satu lagi, Mas Ari. Oh iya, satu lagi ada lagi. Nah, yang keempat itu namanya Bunda Pintar. Kalau ini khusus ibu-ibu nih, mama nih, sesuai namanya. Pemberdayaan perempuan. Keren. Woman empowerment. Wah, ini sebenarnya saya juga penasaran sama itu tuh, tapi nanti lah kita tanyain lebih lebih lengkap ya. Tapi gini Pak, yang jadi menarik adalah Smartfriend kan bikin banyak kegiatan segala macam gitu sampai ke seluruh Indonesia bahkan. Itu kan ya makan waktu juga, makan biaya juga gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih Pak untuk bikin campaign kayak gitu Pak? Oke. Kalau kita ngomong tujuan, jadi tujuan yang pertama itu adalah wujud kepedulian sosial Smartfriend. Tanggung jawab sosial, CSR. CSR umumnya itu. Jadi kalau kita ngomong CSR kan yang pertama ada namanya legal responsibility atau kewajiban legal. Jadi kita melakukan itu sebagai bentuk CSR kita yang dipertanggungjawabkan 1 tahun sekali di annual report ya, annual report perusahaan. Dan itu nanti sesuai pertanggungjawaban kita itu kita laporkan kegiatan-kegiatan kita itu. Siap. Yang kedua, selain legal responsibility juga economic responsibility. Apalagi itu? Jadi kita punya tanggung jawab juga bahwa program CSR kita itu juga mendukung pertumbuhan perusahaan. Kira-kira begitu, Mas Ari. Jadi keren banget ya. Jadi tujuannya itu. Jadi bukan hanya mencari laba aja, tapi juga berbagi, meningkatkan kepedulian sosial juga. Betul sekali. Keren loh Pak. Tapi benar sih. Terus kalau di tahun itu kan tahun 2023 ya Pak ya. Nah kalau di tahun ini gimana Pak? Nah, apalagi nih yang mau dilakuin nih sama tahun ini ada sesuatu yang berbeda, Mas Ari. Apa tuh? Ada sesuatu yang baru ya. Payungnya, Mas Ari, ini tetap 100% untuk Indonesia payungnya. Tetapi kita spiritnya itu ada sedikit perbedaan dan penambahan. Nah, sekarang ada namanya 5G. Bukan 5G yang teknologi, belum. Belum. Kalau itu nunggu keputusan pemerintah. Itu dong. Saya udah mau gitu ya. Jadi clickbaitnya ini dong, nyampe dong. Ini benar. Smartfriend tahun ini menyelenggarakan 5G gitu. Padahal 5G itu tema turunan dari CEO kami ya, Pak Andrianto Mulyono itu menetapkan 100% Indonesia di tahun 2024 diturunkan dalam 5G 5G ini. Pertama adalah garda stabilitas. Itu mendukung terwujudnya internet yang positif. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah garda budaya. Nah, itu mendukung budaya konten-konten lokal begitu ya. Yang ketiga adalah garda persatuan. Yaitu dengan internet dari Smartfriend kita ingin juga mendukung persatuan, jangan sampai ada perpecahan. Benar, apalagi ini tahun panas. Tahun politik. Jangan sampai. Benar. Kita mendukung itu yang namanya persatuan. Berbeda boleh tapi tetap bersatu. Tapi tetap benar. Bhinneka Tunggal Ika. Benar, setuju banget sih, Pak. Yang keempat, Mas Ari, itu adalah garda lingkungan. Ini sesuatu yang baru, Mas Ari. Karena sebelumnya Smartfriend ini CSR-nya mendukung ke lingkungan tetapi masih sporadis. Kalau sekarang kita akan buat yang tersistem dan struktur. Gitu. Jadi lebih ke ini gerakan ekonomi sirkular gitu-gitu. Ekonomi sirkular, net zero emission. Benar. Nah, kita arahnya, Mas Ari, ada 2 nih program garda lingkungan kita. Apa aja tuh, Pak? Yaitu makin mensosialisasikan Smartfriend eSIM.
Oh iya. Mas Ari udah tahu kan, Iya, eSIM iya, yang iya. udah nggak perlu pakai chip itu. Benar. Nah itu kan jadinya kita menghemat, nggak ada sampah jadinya. Benar. Nggak ada. Iya benar. Ya, Nggak ada kartu walaupun kecil-kecil tuh SIM card itu, tapi Benar. kalau jutaan kan sampah juga. Benar. Nah, Limbah juga ya. limbah juga. Benar. Nah, makanya kita sosialisasikan SmartFriend eSIM. Hmm. Yang kedua nanti kita akan luncurkan tukar sampah jadi kuota di Wih. bank sampah. Wih keren loh ini. Kita akan kerjasama dengan bank-bank Ini sampah. keren nih. Tapi ini sampah-sampahnya berarti sampah-sampah yang bisa didaur ulang kan ya? Sampah-sampah yang harus bisa didaur ulang gitu ya, berbagai macam kategori gitu. Oh keren. Ini keren banget sih. Yang kelima, Oh, yang ada lagi. kelima adalah garda pertumbuhan. Nah, kalau garda pertumbuhan itu gimana SmartFriend bisa mensupport ekonomi rakyat itu tadi dan ekonomi digital ya. Oke. Nah, UMKM lah, UMKM. meneruskan yang UMKM. Tapi gitu. gini Pak, kalau udah kita ngomongin digital nih ada satu hal yang mungkin banyak orang lupa ya Pak. Gimana itu Mas? Literasi digital. Benar? Nah, Setuju gak sih Pak? setuju banget. Ini saya harus buka contekan nih karena Iya. susah nih ribet. Iya. Nah terkait literasi digital ini kira-kira SmartFriend bakal ambil bagian gak sih Pak? Udah ambil bagian Mas Udah. Ari. Wih, Bukan contohnya mau nih. contohnya dong Pak. Jadi kita justru program awal CSR kita itu literasi digital Wih, Mas Ari. keren. Literasi digital. Awalnya program CSR kita tuh tahun 2012 atau 2011 tuh namanya Internet Masuk Desa. Oke. Kita ngasih ya internet sehat, internet cerdas kepada anak-anak sekolah. Berarti udah dari lama banget. Udah lebih dari 10 tahun. Iya, terus Lebih resultnya dari apa 10 tuh? tahun. Nah, resultnya adalah kita mengukur anak-anak itu mereka nggak lagi terlibat dalam cyberbullying, Oh iya itu penting tidak banget lagi hate speech atau ngomong apa tuh. namanya Ujaran kebencian. kayak gitu-gitu, itu dikurangin. Dan kita mendukung mereka supaya setiap hari paling tidak posting satu hal positif yang mereka dapat di hari itu. Ini sebenarnya Gitu. challenge yang menurut saya keren sih ya. Jadi anak-anak di challenge gitu loh. Jadi kan mereka biasanya penasaran kan kalau di challenge kan. Iya, Ya iya, kan? iya. Terus tapi challenge-nya adalah konten-konten yang positif gitu. Konten-konten yang positif. Jadi ya. memenuhi ruang digital dengan hal-hal yang Nah, positif. hal-hal yang positif Benar, gitu. benar, Kita benar. kurangilah hal-hal yang bikin kita pusing kalau baca scroll Benar, TikTok, Instagram segala macam gitu. Yuk kita isi hal yang bikin adem aja gitu. Benar. Gitu kira-kira Mas Ari. Oh keren loh Pak. Mhm. Itu menarik banget sih Pak sebenarnya. Nah satu hal lagi nih Pak sebenarnya. Saya sebenarnya pertanyaan nggak banyak-banyak sih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini Nggak kita ngobrol. Gak apa-apa, kita santai diskusi. Saat ini kan sebenarnya internet harusnya jadi enabler ya Pak ya. Betul. Jadi enabler dalam pertumbuhan ekonomi ya Pak. Betul. Nah menurut Bapak nih Pak, kira-kira ada langkah yang bisa, apa sih Pak ya, langkah nyata yang bisa dilakukan SmartFriend untuk merealisasikan hal tersebut Pak? Oke. Jadi Karena kalau kita ngelihat sekarang nih ekonomi digital juga mulai digaungkan oleh pemerintah gitu betul ya. banget. Dan pertumbuhannya harusnya bagus gitu loh. Betul. Ngomongin ekonomi digital, Mas Ari, ini ada hal yang bagus nih. Jadi ekonomi digital kita ini di tahun 2023 itu secara e-commerce ya. Kan kita kalau lihat ekonomi digital tuh yang paling tinggi persentase pertumbuhannya tuh e-commerce. Oh iya benar. Itu Setuju. mencapai 62 miliar dolar. Itu sekitar 75% dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia begitu. Kita lihat itu dan kita pengen berkontribusi, bukan pengen sih, sudah dan sedang dan pengen selalu berkontribusi di sana. Makanya Mas Ari, kita kalau ke pemberdayaan UMKM nih, program teman UMKM kita sejak 2 tahun yang lalu, itu arahnya ke UMKM Go Digital. Wih keren. Gitu. Nanti bakal bikin aplikasi-aplikasi juga nggak Pak? Nah, karena kan e-commerce kan identik dengan aplikasi itu. betul. Nah, sebenarnya aplikasinya tuh udah tersebar di mana-mana. Iya. Kita udah tahu ada e-marketplace ya. Kita udah tahu ada sosial media ya kan. Nah, tinggal mau dipakai nggak sama UMKM. Betul. Bahkan kita sekarang ini Mas Ari, instead of bikin aplikasi baru yang nambahin mereka harus belajar hal yang baru, kita ngajarin mereka yang udah ada aja supaya mereka pakai secara optimal. Tapi tentunya syaratnya satu Mas Ari, pakai internetnya SmartFriend. Tapi itu beneran sih. Iya. Karena kemarin kan saya juga sebenarnya kalau ngomongin internet di mana? Iya. SmartFriend salah satu menurut saya salah satu operator seluler yang punya biaya atau tarif internet tuh yang murah, terjangkau loh. Iya. Karena ini saya belum lama habis dari luar negeri kan. Itu saya pakai paket roamingnya SmartFriend itu murah banget. Gitu ya. Iya, pakai roaming yang Malaysia Singapura itu. Malaysia Singapura. Cuma 50.000 guys. Asik. Dapat 1 GB, gila. Untung dong. Oh, banget. Iya. Keren. Thank you ya udah pakai itu ya Mas Ari ya. Mantap. Anyway Pak, saya kan tadi sebelum kesini juga nanya-nanya ke teman-teman nih.
di sosial media gitu. Oke. Ngomongin soal digital nih ya. Iya, silahkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Oke. dari teman-teman sosial media nih Pak. Hmm. Boleh saya tanya langsung Boleh, Pak, ya, boleh, Pak, ya? boleh, silahkan. Oke. Anyway, thank you banget teman-teman yang udah bertanya di sosial media ya. Tapi sorry banget nggak semuanya bisa gue bacain satu persatu karena kepotong durasi kan, panjang banget nanti takutnya. Tapi ada beberapa, tapi oke, intinya thank you lah udah ikut berkontribusi lah. Ini pertanyaan pertama dari @streetview of Indonesia nih Pak. Oke, Street View. Pertanyaannya adalah apakah ada paket data buat streaming dan internet buat rumah yang terjangkau? Mungkin Oke. streaming rumahan kali gitu Pak ya. Oke, baik. Jadi gini, kalau tadi saya nyambung Mas Ari bilang nih murah begitu ya. Kita itu punya paket unggulan namanya 100.000 100 giga. Wih, 100.000 rupiah lu bisa dapet 100 giga. keren. Jadi rata-rata itu 1 giga itu 1.000 rupiah doang. Iya murah. Murah itu. Bener. Nah, bisa tuh di compare sama yang lain. Nah, Bener. ini bisa dipakai di mana aja. Mau dipakai di rumah, sorry. Saking murah ya. Murah rumah Kan kan? ngomongnya murah rumah gitu. Mau dipakai di rumah, mau dipakai di kantor, mau dipakai dimanapun. Heeh. Kerja kan sekarang udah working from everywhere, anywhere Iya, ya. betul. Gak setuju. cuma di rumah nih working Betul, from, betul, tapi di mana aja. Nah itu salah satu yang sekarang jadi unggulannya kita, Mas Ari. Oke. Yaitu 100.000 100 giga itu tadi. Oke. Jadi silahkan dicoba itu aja tuh. 100.000. Iya, ya. Wow, murah banget nih. Sama ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Iya silahkan. Dari @ferrysetia_17. Hai Iya. Ferry, apa kabar? Hai Ferry. Iya. Tanya dong, tanya paket internetnya dong sama sinyalnya nih suka lambat. Tadi tuh Oke. paket internet udah dijelasin tuh. Udah ya, Ada tadi yang ya. lebih murah. 100.000 100 giga ya, ingat 100 tadi. giga, Ya. ya. Ini banyak pertanyaan juga di Soal sosmed, sinyal. masalah sinyal dan sebagainya. Sekarang ini lagi musim apa nih? Hujan. Musim hujan ya. Kalau musim hujan yang namanya mobile seluler itu biasanya selalu ada kendala. Tapi nggak cuma smartphone doang, semua ya. Oke. Selalu ada kendala kan, kita pakai sinyal gitu ya dari wireless begitu kan. Betul. Nah, yang satu bisa kita pastikan adalah kalau misalnya ada kendala, jangan langsung marah-marah di Iya, sosmed. benar. Biasanya suka marah-marah langsung nyampah tuh di sosmed itu. Netizen tuh Bang. Netizen. Kuat tuh emang tuh. Nah, yang bisa dilakukan teman-teman, nanti kami bisa bantu cek dari Smart Friend Community ini. Masuk ya nanti Mas Ferry ya ke Smart Friend Community ya. Iya. Mas Ferry dari kota mana, nanti ada grup WhatsApp-nya di situ. Nah, Mas Ferry bisa nanya ke kami, Mas, saya nomor Smart Friend-nya ini, tinggal di daerah ini, mohon dicek kenapa kok sinyalnya agak lemot gitu. Nanti kita bantu cek. Oh, bisa langsung, Pak? Bisa. Oh, Kita bantu keren. cek gitu. Jadi alasannya bisa macam-macam. Pertama mungkin lokasinya jauh dari BTS kita. Yang kedua karena tadi cuaca gitu kan. Yang ketiga paketannya mungkin habis. Banyak yang kayak gitu, Mas. Atau- Begitu dicek paketannya habis. Atau nggak sengaja kepencet airplane mode. Bisa gitu ya. Makanya jadi macam-macam. Pokoknya kita siap membantu. Siap bantu. Oke, Tech People, itu tadi diskusi singkat gue sama Mas Dani nih. Wah, sangat insightful sekali ya. Pokoknya kalian saksikan terus lah konten-konten video dari The Reviewers ID. So, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa untuk menekan tombol likes dan juga subscribe di channel YouTube The Reviewers ID. Gue Ari, Dan gua Dani. see you. See you guys. Tech People. Terima kasih.